Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Rauza dengan NIM 2407050556. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang macam-macam diagram alir flowchart. Yang pertama ada flowchart system, yaitu fungsinya adalah menggambarkan aliran kerja atau proses dalam suatu sistem secara keseluruhan, termasuk input, proses, dan output. Yang kedua ada flowchart dokumen. Fungsinya adalah memvisualisasikan alur dari dokumen atau formulir dalam suatu proses, termasuk penyimpanan dan distribusinya. Yang ketiga ada flowchart proses. Fungsinya adalah untuk menggambarkan urutan langkah-langkah dalam suatu proses atau kegiatan secara rinci. Yang keempat ada flowchart program. Fungsinya adalah menampilkan logika pemrograman atau algoritma dari suatu program komputer secara visual. Yang kelima ada flowchart keputusan. Fungsinya yaitu menunjukkan titik pengambilan keputusan dalam proses dengan percabangan berdasarkan kondisi tertentu. Yang keenam ada flowchart data, yaitu fungsinya untuk menggambarkan bagaimana data berpindah dari suatu proses ke proses lainnya. Yang ketujuh ada flowchart streamline. Fungsinya adalah memisahkan aktivitas dalam proses berdasarkan pelaksana atau departemen yang bertanggung jawab. Yang kedelapan ada flowchart alur kerja. Fungsinya untuk menjelaskan bagaimana tugas diselesaikan dalam suatu proses kerja yang melibatkan banyak orang atau sistem. 9 ada flowchart skematik. Fungsinya untuk menampilkan detail teknis dari sistem dengan menggunakan simbol-simbol teknis atau grafis. Terakhir ada flowchart APC. Fungsinya digunakan dalam bisnis untuk memodelkan proses berdasarkan peristiwa dan fungsi yang terjadi. Baik, selanjutnya ada algoritma menghitung luas jajaran genjang menggunakan aplikasi Flowgorithm. Ini yang pertama ada main ataupun start, di mana ini adalah titik awal untuk menjalankan program. Selanjutnya ada deklarasi variabel. Nah, di sini kita isi dengan alas kali tinggi dan luas. Kemudian input yang pertama yaitu input alas. Kita masukkan nilainya alas. Selanjutnya ada input tinggi. Kemudian proses perhitungannya menggunakan ini kotak persegi panjang. Di sini luas sama dengan alas kali tinggi. Selanjutnya yaitu output berbentuk belah ketupat warna hijau. Ini untuk menampilkan hasil dengan format alas kali tinggi sama dengan luas. Kita tulis di sini luas. Kita coba running. Maka di sini hasilnya adalah 30. 6 alasnya 6, tingginya 5,
6 kali 5 adalah 30. Baik, tugas yang ketiga yaitu buat flowchart berdasarkan algoritma pada nomor 2 di atas menggunakan Lucidchart online. Kita buka di Google. Ini ada yang pertama, start, berbentuk oval. Kemudian kita klik yang proses persegi panjang. Ini. Kemudian isinya yaitu integer, alas, tinggi dan luas. Kemudian kita klik panah. Kemudian ini inputnya, input ini untuk memasukkan nilai. Ini input alas, kemudian inputnya lagi, kita masukkan input tinggi, selanjutnya perhitungannya, proses perhitungan luas sama dengan alas kali tinggi. Alas kali tinggi terus alas kali tinggi. Di sini kita untuk menghitung luasnya yaitu alas kali tinggi. Kemudian yang terakhir yaitu outputnya. Kita gunakan ini, output. Output alas kali tinggi adalah luas. Yang terakhir adalah end ataupun selesai, berbentuk oval. Ini diagram dalam bentuk Lucidchart. Pertanyaan keempat adalah jelaskan tentang percabangan if dan switch case. Yang pertama ada percabangan if, yaitu salah satu struktur kendali dalam pemrograman yang digunakan untuk menjalankan suatu perintah. Jika suatu kondisi bernilai benar, maka akan keluar true. Jika kondisi tidak terpenuhi, maka keluarnya false. Maka perintah di dalam if tidak akan dijalankan. Yang kedua ada percabangan switch case. Percabangan switch case adalah struktur kendali dalam pemrograman yang digunakan untuk memilih salah satu dari banyak kemungkinan nilai tetap dari sebuah variabel atau ekspresi.